Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini, hari ini kita bakal ngebedah sebuah kisah epik yang jujur aja bener-bener ngubah peta sejarah dunia. Kita bakal ngomongin soal kehidupan luar biasa dari seorang penjelajah maritim legendaris. Siapin diri kalian ya, karena kita bakal lihat gimana keberanian, diplomasi, dan keyakinan spiritual itu bisa nyatu persis di tengah ganasnya ombak samudra. Coba kalian bayangin deh skenario ini. Ada seorang komandan armada raksasa lagi di tengah lautan dengan matahari yang benar-benar menyengat, tapi dia dengan tegas nolak buat makan dan minum seharian penuh. Penduduk lokal yang lihat kapalnya bersandar cuma pernah lihat dia makan pas matahari udah tenggelam. Aneh kan? Ternyata saat itu emang lagi masuk bulan suci Ramadan. Nah, komandan misterius yang super tangguh tadi itu adalah Laksamana Cheng Ho. Dia ini bukan pelaut biasa loh. Cheng Ho adalah penjelajah dari Tiongkok dan yang paling penting, dia adalah seorang muslim yang sangat taat. Yang bikin perjalanannya ini makin gila adalah gimana keyakinan spiritualnya itu bisa ngebaur dengan mulus sama misi diplomasinya, terutama pas dia nyampe di Nusantara dan ikut ngebantu banget dalam proses penyebaran agama Islam di sini. Oke, kita tarik mundur dikit ya ke awal mula kisahnya. Dia lahir di Provinsi Yunnan, Tiongkok, tahun 1371, dengan nama asli Ma He. Di budaya sana, marga Ma itu sebenarnya singkatan dari Muhammad. Jadi udah jelas banget ya, dia lahir dari keluarga muslim yang taat abis. Malahan kalau kita telusuri silsilahnya sampai 6 generasi ke atas, kakek buyutnya itu ternyata seorang bangsawan Persia namanya Said Ajal Syams al-Din Umar, yang kebetulan adalah gubernur pertama di Provinsi Yunnan. Keren banget kan? Tumbuh di lingkungan yang religius kayak gitu, jiwa petualang Mahahe muda ini pelan-pelan mulai kebangun. Apalagi dia sering dengar cerita dari ayah dan kakeknya yang udah nyelesain ibadah haji ke Mekah. Bayangin aja, di zaman itu berangkat haji itu bener-bener taruhan nyawa. Harus ngarungi laut berbulan-bulan, dihantam badai ganas, belum lagi ngelewatin berbagai budaya yang asing banget. Nah, cerita-cerita survival dan ketaatan keluarganya inilah yang nancepin mimpi besar di kepala Mahahe buat keliling dunia. Tapi, ya hidupnya nggak mulus-mulus amat. Waktu dia baru umur 12 tahun, desanya diserang habis-habisan sama tentara dinasti Ming. Mahe kecil ditangkap dan, mirisnya, dijadiin tawanan. Tapi disinilah mental bajanya kelihatan. Bukannya nyerah sama nasib, dia malah manfaatin semua fasilitas yang ada buat terus belajar. Sampai akhirnya, dia berhasil jadi tangan kanan judi. Kesetiaannya ini benar-benar teruji waktu dia ikut tempur mati-matian di Perang Saudara Jingnan tahun 1399. Makanya, sebagai bentuk penghargaan, di tahun 1404, Kaisar Judi ngasih dia gelar kehormatan Cheng Ho. Pas Tiongkok lagi ada di puncak kejayaannya, Kaisar Zudi nunjuk Cheng Ho buat mimpin sebuah ekspedisi besar-besaran. Tapi, kalian harus catat 3 prinsip utama Kaisar ini nih. Pertama, semua manusia di dunia ini adalah keluarga. Kedua, harus bisa beradaptasi sama budaya lokal yang didatengin. Dan ketiga, bangun persahabatan serta perdagangan. Jadi ingat ya, ekspedisi raksasa ini sama sekali nggak punya niat buat ngejajah atau invasi militer. Ini benar-benar murni misi diplomasi damai. Buat jalanin misi persahabatan sebesar itu, pastinya butuh kapal dong. Dan ukurannya, wah, ini di luar nalar sih. Kapal utama mereka yang sering disebut kapal pusaka itu punya panjang 139 meter dan lebar 62 meter. Buat gampangnya, bayangin aja satu lapangan sepak bola modern yang gede itu, nah segitulah kira-kira ukurannya. Coba pikir, teknologi abad ke-15 loh ini, tapi mereka udah bisa bikin monster lautan segede itu. Gila bener. Dan kapal pusaka ini nggak berlayar sendirian ya. Tebak ada berapa kapal di armadanya? 307. Yap, 307 kapal berlayar bareng. Ini sudah bukan konvoi lagi namanya, tapi bener-bener kota terapung. Isinya macam-macam, mulai dari kapal perang, kapal patroli, kapal buat suplai logistik, sampai kapal yang khusus cuma buat ngangkut air bersih doang. Yang bikin geleng-geleng kepala lagi tuh urusan logistiknya. Ekspedisi ini bawa lebih dari 27.000 orang, 27.000 nyawa di tengah laut. Di dalamnya itu udah komplit, ada navigator, dokter, penerjemah, sampai penulis yang tugasnya nyatet semua perjalanan mereka. Dan karena rute mereka jauh banget, logikanya kan nggak mungkin ya makan ikan doang tiap hari. Solusinya, mereka bawa ayam dan sapi hidup ke atas kapal dong, biar tetap ada daging segar. Asli, ini manajemen logistik yang levelnya udah jenius banget buat ukuran zaman itu.
Pelayaran epik ini pertama kali diluncurin tanggal 11 Juli 1405. Saking bersejarahnya, tanggal ini sekarang dirayain sebagai Hari Maritim Nasional di Tiongkok. Secara total, Laksamana Cheng Ho itu mimpin 7 ekspedisi raksasa, ngabisin waktu 28 tahun hidupnya di atas lautan, dan mampir ke lebih dari 30 negara. Stamina dan dedikasinya benar-benar nggak ada lawan sih. Nah, di tengah stresnya ngurus puluhan ribu kru dan bahaya di laut, ketaatan spiritual Cheng Ho ini tetap gak goyah sama sekali. Walaupun ombak lagi gila-gilaan, dia tetap konsisten sholat 5 waktu. Dia juga rajin ngadain sholat Jumat berjamaah buat kru-kru muslim di kapalnya. Dan balik lagi ke cerita awal kita tadi, kalau udah masuk bulan Ramadan, dia tetap puasa full, gak peduli seberat apapun kondisi pelayarannya saat itu. Prinsip diplomasi yang dia bawa tuh ternyata sejalan banget sama keyakinannya. Cheng Ho ini megang teguh satu hadis Nabi yang bunyinya, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Prinsip inilah yang jadi bensin buat dia untuk ngenalin Islam dengan cara yang super santun, damai, dan gak ada paksaan sama sekali di tiap tempat yang armadanya singgahi. Terus pertanyaannya, gimana efeknya waktu dia nyampe di Nusantara? Waktu itu Nusantara kan lagi di masa peralihan ya, masih kental banget sama kerajaan Hindu dan Buddha. Alih-alih arogan dan maksain agamanya, kalian tahu apa yang dia lakuin? Dia malah belajar ajaran Hindu dan Buddha dulu. Tujuannya apa? Supaya dia bisa nyambung dan ngobrol dari hati ke hati sama masyarakat lokal. Soft diplomasi tingkat dewa banget kan? Jejak langkahnya di Nusantara tuh benar-benar ninggalin warisan yang bikin kita kagum. Pas di Cirebon, dia ngasih hadiah berupa piring-piring cantik yang ada kaligrafi ayat kursinya ke Sultan. Menariknya, piring-piring ini kelak sering dipakai sama para wali songo pas lagi musyawarah. Ada lagi nih yang unik. Waktu krunya lagi istirahat di sana, mereka sempat ngebangun semacam kelenteng atau tempat kumpul. Tapi sebagian arsitekturnya sengaja dibikin menghadap kiblat, biar krunya gampang kalau mau sholat jamaah. Bener-bener potret toleransi beragama yang cantik banget. Kalau kita geser ke Semarang, ada satu cerita yang lumayan mengharukan. Salah satu anak buah kepercayaan Cheng Ho, namanya Wang Jinghong, tiba-tiba sakit parah. Akhirnya Cheng Ho mutusin buat ngerawat dia di dalam sebuah gua di Semarang. Singkat cerita, setelah sembuh, si Wang Jinghong ini milih buat tetap di sana. Dia ikut nyebarin Islam dan seiring berjalannya waktu, tempat itu menginspirasi berdirinya kelenteng Sampokong yang legendaris, sebagai bentuk penghormatan buat Laksamana Cheng Ho. Gak berhenti di situ aja, bukti perpaduan budaya ini masih bisa kita lihat langsung sampai sekarang. Ada lonceng emas yang dihadiahin buat Raja Aceh, terus kalian juga bisa lihat seberapa kuat pengaruh arsitektur Tiongkok di Masjid Agung Demak. Fakta bahwa komunitas Muslim Tiongkok pada masa itu ikut ngebantu Sunan Kalijaga ngebangun masjid tersebut, itu udah jadi bukti yang gak bisa dibantah lagi tentang seberapa eratnya pertukaran budaya dan agama yang dibawa lewat ekspedisi ini. Tapi ya, yang namanya perjalanan panjang pasti punya garis finish. Di tahun 1435, tepat di tengah pelayarannya yang ketujuh, Laksamana Cheng Ho mengembuskan napas terakhirnya. Karena dia adalah seorang pelaut sejati, wasiat terakhirnya pun dipenuhi. Jasadnya dilarung ke lautan lepas, kembali ke samudra yang membesarkan namanya. Sekarang kalau kalian ke Nanjing di Tiongkok, ada sebuah makam simbolis yang cuma berisi topi dan jubah kebesarannya, buat terus ngenang jasa-jasanya. Dari kisah Laksamana Cheng Ho ini, kita jadi belajar satu hal penting. Diplomasi dan keyakinan itu nggak melulu soal penaklukan. Terkadang, kekuatan terbesarnya justru ada di pemahaman dan rasa hormat yang tulus antar manusia. Nah, sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Kalau seorang pelaut dari abad ke-15 saja bisa ngejembatanin budaya-budaya sebesar itu cuma bermodal rasa hormat, kira-kira sejarah tersembunyi apa lagi ya yang diam-diam masih terus ngebentuk dunia kita sampai detik ini? Pikirin deh. Terima kasih udah ikut nongkrong di pembahasan kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa.